Saat ini pesawat asing jenis Cessna yang dipaksa turun oleh TNI Angkatan Udara kemarin masih berada di Bandara Juanda Tarakan, Kalimantan Utara. Pesawat yang dikemudikan oleh perwira Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut masih dijaga ketat oleh aparat TNI Angkatan Udara. Dugaan pilot Letkol James Patrick Murphy melakukan kegiatan mata-mata karena adanya unsur kesengajaan melintasi wilayah udara Indonesia. Penyelidikan TNI Angkatan Udara menyatakan rute pesawat yang melenceng jauh dari perencanaan terbang yang dimilikinya. Dalam perencanaan terbang, pesawat seharusnya melintasi wilayah Malaysia, bukan Indonesia. Kegiatan memata-matai kita masih mendalami, kita belum bisa menyampaikan hasilnya, lagi proses pendalaman. Tetapi yang dapat saya sampaikan, pesawat itu dimodif sedemikian rupa sehingga bisa terbang 16 jam non-stop, yaitu dengan memodif 3 seat menjadi tangki di dalam cabin, di dalam kokpit. Untuk penyelidikan lebih lanjut, TNI AU akan menyerahkan kepada petugas penyidik negeri sipil (PPNS) dari Kementerian Perhubungan dan dinas terkait. Senin siang kemarin, pesawat Cessna dipaksa turun oleh 2 unit pesawat Sukhoi TNI AU karena masuk wilayah Indonesia tanpa izin. Pesawat tersebut dipaksa turun di Bandara Juanda Tarakan. Sebelumnya pesawat asing tersebut terdeteksi oleh Satuan Radar Komando Pertahanan Udara Nasional saat melintas di kawasan Ambalat. Pesawat tersebut diawaki 2 orang, 1 orang berkebangsaan Amerika Serikat dan 1 orang lainnya merupakan warga negara Filipina. Keduanya ditahan setelah mengambil gambar lahan minyak dengan modus pesawat komersial yang mengalami gangguan navigasi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan. Ini pelanggaran serius ini ya. Ya, wilayah udara Indonesia itu seringkali memang di kali pesawat Malaysia melanggar perbatasan dengan menerobos wilayah Ambalat di Kalimantan. Kapal-kapal Malaysia juga masih berulang kali melanggar batas di lautan. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan prajurit, Komando Pertahanan Udara Nasional, Kohanudnas, menggelar operasi latihan dengan puncaknya berada di Tarakan. Ada berbagai unsur yang dilibatkan, termasuk dari TNI AD dan TNI AL. Jadi ini latihan puncak Kohanudnas dengan Sandi Perkasa B-15. Kita gelar 4 pesawat Sukhoi dari Makassar di Tarakan. Kita skenariokan ada pesawat masuk ke wilayah kita, ungkap Komandan Lanut Tarakan Letkol PNB Tiopan Hutapa saat berbincang, Selasa, 11 Agustus 2015. Menurut Tio, latihan digelar hari ini dan besok, Rabu, 12 Agustus 2015, dan melibatkan beberapa unsur pesawat, yakni 4 Sukhoi dari Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar yang dibawa ke Tarakan, 3 pesawat Hawk di Lanut Tarakan, dan juga 1 pesawat Boeing. Latihan dipusatkan di Tarakan. Kohanudnas memonitor kemampuan dari Kosek II Makassar, satuan radar di bawahnya. Kita gunakan radar Tarakan, radar Balikpapan, dan radar Gorontalo, ucap Tio. Selain itu, latihan juga melibatkan kapal perang KRI di Laut Ambalat dan rudal milik TNI AD di Bontang, Kaltim. Untuk hari pertama, latihan berlangsung lancar.
Kita skenariokan ada pesawat masuk lewat utara. Begitu masuk dihalau oleh Sukhoi. Itu pesawat Boeing yang dianggap musuh, kata Tio. Besok skenario untuk menghancurkan 3 sekaligus. Pesawat Boeing yang diskenariokan masuk lewat Ambalat. Disuruh pergi nggak mau, apa mau kita tembak atau force down di Lanut Tarakan. Radar akan dilihat gimana skenarionya, sambungnya. Latihan juga melibatkan 1 regu SR Pashas di mana prajurit akan melakukan operasi latihan untuk menghadapi pesawat musuh yang sudah di force down. Kemudian latihan juga membuat skenario bagaimana menembak kapal ilegal yang memasuki wilayah Laut Ambalat. Di bawah akan dilihat gimana pasukan akan menerima pesawat yang di force down, sampai pilot diambil. Sukhoi diskenariokan menghancurkan kapal di Ambalat. Pakai kri. Pesawat Hawk dari Balikpapan diskenariokan penyusup dan diancam akan ditembak dengan rudal dari bawah, terang Tio. Latihan ini termasuk pergerakan Sukhoi di Tarakan, kata Tio, merupakan jawaban atas terjadinya pelanggaran wilayah di perbatasan oleh Malaysia. TNI AU ingin menunjukkan kekuatannya untuk menjaga Ambalat. Itu kita kondisikan untuk menunjukkan kita di Kalimantan sudah siap. Ini untuk menjawab yang kemarin 10 pesawat menerobos masuk. Intinya ingin menunjukkan TNI AU hadir di Ambalat, tutupnya. Selain militer Amerika mengakui kedikdayaan Kopaska, tentara Malaysia pun pernah merasakan langsung sehingga kabur terbirit-birit. Padahal hanya dengan ancaman singkat, tanpa kontak senjata satupun. Dikisahkan, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2005, saat ketegangan RI Malaysia di Blok Ambalat. Saat itu pemerintah RI membangun mercusuar Karang Unarang yang terletak di titik terluar. Upaya ini selalu diganggu oleh tentara laut di Raja Malaysia, TLDM, maupun Marine Police. Mulai dari bermanuver yang menimbulkan gelombang, hingga menganiaya pekerja mercusuar. Pada 1 April 2005, buah Unarang yang terletak di titik terluar. Upaya ini selalu diganggu oleh tentara laut di Raja Malaysia, TLDM, maupun Marine Police. Mulai dari bermanuver yang menimbulkan gelombang, hingga menganiaya pekerja mercusuar. Pada 1 April 2005, 2 kapal TLDM dan Marine Police Malaysia buang jangkar di dekat mercusuar. Upaya kapal patroli TNI Al-Kri Pedong Naga mengusir mereka tak digubris. Komandan Kri pun meminta bantuan dari personel Kopaska yang memang disiagakan di sana. Serka Ismail meminta izin Komandan Tim Kopaska Letu Berni untuk meluncur ke kapal Malaysia. Letu Berni mengizinkan. Namun dia meminta Ismail tak membawa senjata agar tak terjadi kontak tembak. Serka Ismail melaju dengan motor boat bersama Serdam Muhadi dan Kelasi 1 Yuli Sungkono. Ismail memerintahkan motor boat itu melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Tujuannya agar perhatian anak buah kapal ABK Malaysia tertuju pada motor boat. Sementara itu Ismail melompat dan berenang senyap menuju kapal Malaysia. Tanpa diketahui satupun ABK, Ismail naik ke atas kapal. Dia mendobrak pintu samping kapal sambil berteriak, "Di mana kapten kapal?" bentak Ismail hingga ABK Malaysia ketakutan. Serka Ismail pun sempat membentak seorang petugas meriam kapal Malaysia. Kapten kapal keluar. Dengan nada tinggi Ismail bertanya apa keperluan kapal Malaysia di tempat itu. Sang kapten menjawab normatif, hanya menjalankan perintah. "Baiklah kalau begitu. Daerah ini adalah wilayah saya, Indonesia. Jadi setelah saya turun dari kapal ini, segera pergi dari wilayah ini. Kalau tidak jangkar akan saya putuskan," sergah Ismail pada komandan kapal Malaysia. Walau tak bersenjata, keberanian Ismail rupanya membuat nyali para ABK Malaysia ciut. Begitu Ismail lompat ke perahu karet, kapal pertama langsung angkat jangkar dan kabur dari Karang Unarang. Namun kapal kedua tak mau pergi. Serka Ismail dan tim Kopaska segera melaju. Aksi mereka dihalangi sehingga Ismail tak bisa naik kapal. Ismail segera menuju tali jangkar.
Dia berteriak sambil menggoyang-goyangkan tali jangkar. "Kalau tidak pergi, tali jangkar ini saya ledakan," ancamnya. Berhasil. Aksi ini pun membuat kapal Malaysia meninggalkan wilayah Karang Unang. Cukup 3 orang Kopaska untuk mengusir 2 kapal Malaysia.